Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan hal tersebut, pasca gempa magnitudo 7,7 guncang di berbagai wilayah di NTT, Berton Panjaitan, PLT Kapus Datinkomben BNPB mengatakan update korban jiwa bertambah menjadi 47 orang meninggal dunia. Jumlah yang meninggal per jam 18 WIB ini, kami bisa katakan kami sudah mencatat ada 47 orang yang meninggal. Ada di Kabupaten Manggarai ada 24, Manggarai Timur 17, Manggarai Barat 1 orang, ada 1 orang, kemudian Cipka ada 3 orang, Kabupaten ND 1 orang. Pemirsa, besarnya gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat bergerak cepat. Pemerintah menyiagakan bantuan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak dengan berkoordinasi bersama dengan Menko PMK. Kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dasko juga menghimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah. Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram pribadinya, Dasko menyampaikan pesan duka dan himbauan kepada warga NTT. Dirinya mengatakan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah dan menghimbau warga untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah. DPR juga akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan juga anggota DPR Dapil NTT untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan warga, mulai dari evakuasi layanan kesehatan, logistik, hingga pemulihan fasilitas. Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi 1 korban tertimpa runtuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk menyelamatkan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Okay, don't be panic. Don't be panic. Pemirsa, ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri dari pinggir jalan di kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Efek gempa, guys. Khawatir tsunami, turis lari ke dataran tinggi. Sementara gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan dan juga tanah serta batang pohon. Bahkan muncul retakan di jalur ini. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. 3 titik. Jalur Wailengga Ruteng tutup total. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah makan di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya kebakaran, 1 orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi saat sebuah rumah makan di Jalan Keadilan Raya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Api terlihat membesar di lantai 2 bangunan, kemudian api pun padam setelah 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran, pemilik rumah pun mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, sebuah kantor sekaligus gudang minuman kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api yang membakar bangunan minuman kesehatan di Kecamatan Palangga ini membuat warga dan pengguna jalan panik. Api dengan cepat menghanguskan seisi bangunan. Warga dan karyawan pun berusaha menyelamatkan sejumlah mobil box yang terparkir di halaman gedung. Sejumlah armada kebakaran pun diterjunkan ke lokasi dan proses pemadaman berlangsung selama 2 jam. Api pertama kali muncul dari bagian depan kantor yang terdapat kulkas pendingin. Diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban. Maksud kami, kerugian pun mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Pemirsa, 4 pelaku perampokan di sebuah SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Para pelaku berhasil menggasak uang 700 juta rupiah dan menyekap 2 karyawan SPBU. Empat pelaku perampokan di SPBU Selokromo diringkus tim Resmob Polres Wonosobo dan Jatanras Polda Jawa Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial AR dan AD masih buron. Komplotan ini diduga sudah merencanakan aksinya sejak akhir Juli atau sekitar 10 hari sebelum perampokan. Mereka berkumpul di sebuah rumah kos di Banjarnegara untuk menyusun skenario dan membagi peran. Tak hanya menyusun rencana, para pelaku juga melakukan latihan 2 hari sebelum beraksi. Dalam aksinya, para pelaku mengaku sebagai anggota Resmob Polres untuk memeriksa CCTV terkait aksi begal. Kemudian para pelaku menyekap karyawan dan penjaga SPBU, lalu menggasak uang yang ada di brankas senilai 720 juta rupiah. Aksi para pelaku hanya berlangsung selama 12 menit. Dia datang ke TKP, dia ketok pintu mengaku sebagai Resmob, menyampaikan kepada asisten supervisor atau pelapor yang bekerja di SPBU tersebut bahwa saya Resmob, ada tindak pidana begal, saya mau lihat CCTV. Kemudian pelapor ini, asisten supervisor atau korban ini, dia membuka
pintu, kemudian menyalakan lampu, balik badan, kemudian disekap oleh pelaku lainnya atas nama WH. Uang hasil kejahatan dibagi 6 pelaku dengan bagian sekitar 130 juta rupiah. Sebagian uang digunakan pelaku untuk membeli motor, ponsel, dan kebutuhan selama pelarian. Polisi masih mendalami dugaan adanya orang dalam yang mengetahui sistem penyimpanan dan penyetoran uang di SPBU. Pemirsa, polisi tetapkan 4 tersangka atas kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras di sebuah festival musik. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2 bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan.